Baik, terima kasih. Perkenalkan, untuk sebelumnya nama saya yaitu Ansi Fajarwati, asal Tuban, umur saya 21 tahun. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yaitu di bidang usaha, khususnya di bidang komputer jasa. Usaha yang akan saya bangun yaitu Fajar Educom and ATK. Nah, toko saya ini bersifat online dan offline, di mana melayani jasa online dan juga tinggal ambil setelah diproses. Dalam hal ini, topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara kita menemukan masalah, ide, sasaran, rencana usaha, keunggulan, dan peralatan yang dibutuhkan. Setelah itu, baru kita akan menentukan peluang yang bisa kita jadikan usaha. Dalam latar belakang usaha ini yaitu terdapat masalah seiring perkembangan zaman, kita sebagai masyarakat selalu dituntut untuk mengikuti teknologi. Dengan kelengkapan teknologi semakin memudahkan kebutuhan masyarakat. Dalam sebuah wilayah baik desa maupun kota sama-sama membutuhkan tentang administrasi, persuratan, dan kelengkapan tugas bagi pelajar. Bagi kota memang sudah biasa dan mudah untuk diakses karena mendapatkan pelayanan tersebut. Namun, dalam desa saya ini banyak sekali pelajar mulai dari playgroup sampai jenjang kuliah. Terdapat kendala mengenai percetakan seperti usaha penjualan ATK dan minim pengetahuan tentang pengoperasian komputer. Sedangkan kita sebagai generasi bangsa harus selalu up to date tentang komputer dan internet, mulai dari bagaimana penggunaan dan bisa digunakan untuk apa saja. Sangat kesulitan jika harus membeli perlengkapan sekolah dan kantor bagi mahasiswa, guru, dan pegawai pemerintahan desa yang harus menempuh sekitar 10 km ketika ingin print, cetak, jilid, scan, beli ATK, dan lain sebagainya. Nah, dari masalah tersebut saya muncul ide yaitu untuk membangun usaha kecil-kecilan yaitu seperti jasa print, fotokopi ATK, dan kelengkapan lainnya, dimulai dari yang termudah. Jika sudah berjalan untuk fasilitas akan mulai dilengkapi. Dari masalah tersebut, ide dan nama saya juga sudah saya siapkan, yaitu yang bernama Fajar Educom and ATK, di mana nama tersebut sesuai dengan fungsi dan peran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelajar sekitar. Jadi istilahnya ketika ada tetangga sendiri di desa sendiri, untuk apa harus keluar desa untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Educom sendiri yaitu singkatan dari Education Komputer, yang mana rencana usaha yaitu sebuah edukasi mengenai ilmu komputer, entah itu yang berkaitan dengan pemrograman. Jadi usaha ini terdapat komputer yang disediakan khusus untuk edukasi atau pelatihan kepada pelajar dengan sistem terjadwal dan bergantian, dan juga komputer lain yang digunakan untuk print dan cetak. Selain itu, usaha ini juga menyediakan sistem online dan offline dengan cara mengirim file terlebih dahulu, lalu nanti hasilnya bisa diantar langsung ke lokasi atau langsung bisa diambil di tempatnya. Nah, di sini sasaran yang saya utamakan yaitu dari kalangan pelajar mulai dari usia SD sampai jenjang kuliah serta masyarakat sekitar yang berkepentingan seperti guru dan pegawai desa. Jadi lebih sederhananya sasaran ini juga termasuk umum karena setiap orang pasti membutuhkan jasa tersebut. Namun untuk sasaran edukasi lebih diutamakan kepada pelajar tingkat SD dan SMP. Mengapa? Karena SD dan SMP membutuhkan bekal dan bimbingan dari awal, sehingga nanti kalau sudah SMA bisa mengembangkan sendiri bekalnya dengan relasi yang lebih terkini. Karena jika belajar dimulai dari SMA, menurut saya itu cukup terlambat, banyak pengetahuan digital yang tertinggal, bahkan kurang up to date. Saya melihat sendiri dari desa saya itu mengajarnya kurang up to date, bahkan via WA saja slow respon atau tidak aktif. Mungkin orang tua atau wali juga memaklumi karena usia pelajar, sehingga membutuhkan ilmu dari pihak lain untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, sehingga bisa lebih memudahkan kita untuk bergaul dengan orang lain baru atau di luar nanti. Nah, dari sini keunggulannya yaitu pertama hadir di daerah saya dan belum ada pesaing untuk bidang usaha ini. Saya menunggu munculnya pengusaha di bidang ini, namun setelah 6 tahun memang belum ada yang mampu untuk bidang usaha ini dikarenakan dananya yang cukup mahal. Lokasi sendiri yaitu berada di desa saya yaitu Dusun Panci RT RW 0105 Desa Kendal Rejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Tepatnya berada di depan rumah atau halaman rumah karena memang cukup luas. Kalau tidak di halaman rumah, mungkin di samping rumah yang dulunya tanahnya dipakai untuk kebun. Peluang sendiri dari keunggulan, masalah, dan ide jika sudah menentukan sasaran, maka peluangnya yaitu adalah saya sudah mulai tahu sejak awal SMK karena saya dulu sekolah di Menengah Kejuruan dengan fokus konsentrasi jurusan rekayasa perangkat lunak. Saya melihat keadaan sekitar, melihat bagaimana kesulitannya saya ketika ingin mencari tempat ATK, print, dan fotokopi harus menempuh berkilo-kilo. Belum lagi kalau hujan
dan sekolah harus masuk jam 7 pagi. Salah satu cita-cita saya juga ingin mengamalkan apa yang saya dapat untuk pelajaran anak usia dini. Selain bisa saya amalkan dalam proker keorganisasian, tapi saya juga ingin merealisasikan sendiri dengan dibarengi usaha yang saya bangun. Peluang tersebut berasal dari skills yang saya punya. Belum ada pesaing karena memang dana yang dibutuhkan sangat besar. Namun dari masyarakat sekitar mengharapkan adanya usaha seperti digital printing tersebut, khususnya para pelajar desa. Nah, di sini peralatan yang dibutuhkan yaitu melainkan komputer, kabel, sipol, dan teknisi pendukung lainnya, printer, alat scan dan fotokopi, etalase, ATK secukupnya, alat pemotong kertas, dan print fotokopi. Untuk estimasi biaya bisa dilihat, yaitu modal awal yang dibutuhkan sekitar 27.500 dengan dana sebanyak ini, sehingga banyak orang yang belum membuka usaha ini. Etalase menghabiskan 1.500.000, mesin FC 13 juta, alat 3 juta, ATK 7 juta, dan pendukung lainnya 3 juta. Nah, untuk biaya operasionalnya sendiri yaitu menghabiskan 5.100.000, kertas FC dan print 4 juta, listrik 500.000, tinta 200.000, spare part 200.000, dan pendukung lainnya 300.000. Nah, di sini juga sudah saya siapkan untuk BMT-nya. Bisa dilihat untuk teman-teman. Key partner yaitu lembaga pendidikan, instansi terkait, organisasi dan komunitas mahasiswa, supplier ATK, print dan ATK dan juga lainnya. Key activities yaitu penyediaan barang sesuai kebutuhan konsumen, penyediaan sistem pembayaran online, di mana kita juga akan melibatkan banyak orang. Untuk value proposition-nya sendiri atau kebutuhan lengkap mengenai print dan fotokopi, memesan kebutuhan secara online, penyediaan ATK sesuai yang dibutuhkan, pembayaran secara online dan offline. Pelanggan dipersilakan menggunakan komputer disediakan sesuai kebutuhan. Untuk customer relationship yaitu pesan terbuka melalui WA, harga, diskon, dan juga pelayanan. Untuk channel sendiri yaitu lembaga keuangan, manajemen transaksi, servis, dan supplier elektronik. Untuk biaya struktur yang dibutuhkan yaitu biaya dukungan operasional, biaya dokumentasi, perencanaan, dan desain, karena desain itu sangat penting. Biaya pengelolaan bahan baku, biaya karyawan, dan biaya transaksi di luar biaya produksi, biaya untuk servis, dan juga biaya pemasaran. Untuk revenue streamnya yaitu penjualan semua barang ATK yang disediakan di toko, pembayaran dari jasa yang dilakukan atau jasa komputer sesuai dengan prosedur dan biaya yang ditetapkan untuk pelanggan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.